bhagavato arahato samma sambuddhassa. Anika sawo kasawang yo watang paridahe sati apeto dhammasacena naso kasawa marahati. Artinya, barang siapa yang belum bebas dari kekotoran-kekotoran batin, yang tidak memiliki pengendalian diri, serta tidak mengerti kebenaran, sesungguhnya tidak patut ia mengenakan jubah kuning. Cerita. Pada suatu ketika, Bante Sariputta dan Bante Moggallana berangkat dari Savatthi menuju ke kota Rajagaha. Di sana, penduduk Rajagaha mempersembahkan makan pagi. Pada hari itu, seseorang menyerahkan kain berharga kepada penyelenggara dana dan menyarankan mereka untuk menjualnya jika ada kekurangan uang untuk dana. Dan jika tidak ada kekurangan, maka kain tersebut akan diberikan kepada salah satu dari para biku. Karena tidak ada kekurangan apapun, mereka memutuskan untuk mempersembahkan kain tersebut kepada salah satu biku yang pantas menerimanya. Mereka memberikan kain tersebut kepada Bante Dewadatta dikarenakan ia menetap di Rajagaha. Itu adalah kesalahan besar karena dia adalah seorang pertapa yang tidak suci. Kemudian seorang biku mengunjungi Sang Buddha di Savatthi untuk memberikan penghormatan kepadanya dan menceritakan kisah Dewadatta dan jubah. Kemudian Sang Buddha menceritakan kisah tentang perilaku tidak pantas dari kelahiran Dewadatta sebelumnya. Komentar. Kasawa, istilah kasawa berarti noda nafsu. Jadi anika sawo berarti seseorang dengan kekotoran batin. Dia tidak bebas dari kekotoran batin dan menjalani kehidupan yang tidak suci dengan mengenakan jubah kuning. Dia terlibat dalam watu kama, keinginan tidak bermoral yang berkaitan dengan organ fisik atau objek eksternal. Kilesa kama, nafsu keinginan subjektif yang berhubungan dengan kekotoran batin. Komentator yang mulia Dhammapala dalam Wimanawatu Atthakatha menjelaskan kedua kama ini secara rinci. Watu kama dan kilesa kama mencakup 5 aspek yang tidak akan kita bahas secara rinci di sini. Mereka dianggap sebagai kualitas kama. Ini dianggap sebagai yang pertama dari 5 rintangan batin atau niwaranani menuju emansipasi akhir. Itu adalah kemelekatan atau upadana dan salah satu dari banjir gejolak duniawi ogas. Di satu sisi, itu adalah kekotoran batin asawa menurut ayat Pali ini. Kama paling sering dihubungkan dengan raga atau nafsu, dengan keinginan atau canda, dan keserakahan atau geda. Kami menemukan banyak sinonim yang diberikan di berbagai bagian teks Pali sebagai berikut. Kegembiraan, keinginan, kenikmatan, cinta, ketahanan, kehausan, nafsu yang menggerogoti, hiburan seksual, pingsan, dan keadaan pikiran yang bingung. Ini adalah pertanyaan tentang kemurnian batin dan penampilan luar dari seorang yang suci atau biku. Oleh karena itu, kemurnian batin merupakan kekuatan batin yang kuat dan ia mampu menghadap ke mana saja tanpa rasa cemas. Kasawa. Istilah kasawa berarti jubah kuning yang diwarnai. Itu adalah pakaian luar atau penampilan seorang biku. Ada nilai simbolis dari jubah warna kekuningan atau keabu-abuan. Warna ini menunjukkan doktrin ketidakkekalan. Ketika buah dari pohon akan jatuh, sebagian besar warnanya adalah kuning atau abu-abu.
Jadi, warna ini secara simbolis memberikan gagasan tentang perubahan dan ketidakkekalan dari segala sesuatu di dunia. Terutama, jubah kuning ini tidak berharga. Sebelum dicelup dan dijahit, bahan kain dipotong menjadi beberapa bagian. Kemudian, ini menjadi kain yang tidak berharga. Lalu, kain direndam dalam air mendidih berwarna yang dibuat dari berbagai bunga, akar, dan daun. Jenis jubah kekuningan yang disiapkan dengan cara kuno itu sangat baik untuk digunakan para biku dan banyak nyamuk pun tidak mendekatinya. Sang Buddha mengatakan penampilan luar ini tidak berguna tanpa kemurnian batin. Meskipun biku itu tidak murni batinnya, banyak pemuja menghormati dan memuja jubah kuning sebagai tanda penghormatan terhadap seluruh anggota sangha. Apeto Dhammasacena. Jika ia tidak mengendalikan organ indera dan perkataannya, ia tidak layak mengenakan jubah kuning. Usahanya harus ditujukan untuk menjinakkan pikiran, menaklukkan indera, moderasi, dan pengendalian diri. Beberapa pertapa sesat masuk ke dalam pasamuan sangha dalam jumlah ribuan. Hal ini dilakukan untuk mencari keuntungan mereka sendiri dan demi perut mereka sendiri. Hal ini terjadi pada zaman Raja Agung Dhammasoka di India. Dikatakan bahwa mereka menjalani kehidupan kebikuan walaupun pada saat yang bersamaan mereka berkepercayaan dan mengajarkan doktrin yang sesat. Jadi, Raja Dharmasoka mengeluarkan mereka dari sangha dan membersihkan Buddha Sasana. Oleh karena itu, wajar untuk melihat orang dan benda seperti itu di masyarakat manapun. Dikatakan bahwa di setiap komunitas ada kambing hitam. Jadi, para biku dan bikuni harus merenungkan apakah mereka pantas mengenakan jubah kuning. Mereka harus berusaha sebaiknya dalam mengendalikan indera dan keinginan, sejauh yang mereka bisa. Ini tidak berarti bahwa para biku yang belum mencapai tingkat kesucian atau putujana tidak diperbolehkan tinggal dalam sangha. Jika mereka memakai jubah kuning atas nama Buddha dan Dhamma, tentunya hal ini sangat dihargai. Terima kasih.